Jauh sebelum era Wali Songo menginjakkan kaki di tanah Jawa, pulau ini adalah belantara kutub yang dikuasai oleh kegelapan mutlak. Sebuah tempat di mana bangsa jin membangun kerajaan megah, dan manusia hanyalah tamu yang ketakutan di bawah bayang-bayang sesajen. Namun, segalanya berubah saat seorang pria asing menginjakkan kakinya di pesisir utara. Bukan membawa pasukan pedang, melainkan membawa rahasia langit yang mampu menggetarkan singgasana gaib dari ujung barat hingga timur. Dialah sang pencabut kutuk, sang pengikat paku bumi, sosok misterius yang namanya membuat ribuan penguasa alam astral tunduk dalam diam. Inilah rahasia besar Syekh Jumadil Kubro, sang akar dari segala wali, yang keberaniannya menjadi fondasi iman di tanah Jawa. Jika beliau tidak datang, mungkin Jawa masih menjadi medan pertempuran makhluk halus hingga detik ini. Bayangkan sebuah masa di mana peta Nusantara belum seperti yang kita kenal sekarang. Sebuah masa di mana Pulau Jawa masih berupa hutan belantara yang sangat lebat dan diselimuti kabut abadi yang menyesakkan dada. Di zaman itu, Jawa bukan sekadar pulau, melainkan sebuah benteng gaib yang paling angker di seluruh dunia. Ribuan tahun lamanya, pulau ini menjadi pusat kerajaan bangsa jin yang tak tersentuh oleh peradaban manusia luar. Syahdan, menurut penuturan para ahli hikmah, tanah Jawa memiliki energi yang sangat panas. Sebuah energi yang berasal dari titik pusat bumi yang membuatnya menjadi tempat favorit bagi entitas-entitas tak kasat mata untuk membangun singgasana. Sebelum cahaya Islam masuk secara besaran, banyak utusan dari negeri seberang yang mencoba datang ke tanah ini untuk berdakwah. Namun, sejarah mencatat sebuah kenyataan yang mengerikan. Mereka yang datang dengan niat suci seringkali pulang hanya tinggal nama, atau bahkan hilang tanpa jejak sama sekali. Seolah-olah bumi Jawa menolak keberadaan mereka dengan cara yang sangat brutal. Ada yang hanyut ditelan ombak laut selatan yang ganas, ada yang gila karena serangan gaib di tengah hutan, dan ada pula yang mendadak sakit misterius hingga nyawanya tak tertolong. Hal ini terjadi karena pada masa itu, Jawa masih berada dalam cengkeraman kekuasaan para raja jin yang merasa terusik dengan kedatangan cahaya tauhid. Di tengah situasi yang penuh keputusasaan itulah, muncul sebuah nubuat dari negeri jauh. Di sebuah wilayah di Asia Tengah, tepatnya di Samarkand, seorang ulama besar dengan garis keturunan suci merasakan panggilan batin yang luar biasa kuat. Beliau adalah Syekh Jumadil Kubro, sosok yang memiliki nama asli Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Beliau bukan sekadar ulama yang pandai berkhutbah di atas mimbar, melainkan seorang pengelana spiritual yang memiliki kedalaman ilmu batin yang tak terukur. Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa untuk menaklukkan Jawa, diplomasi manusia saja tidak akan cukup. Ini bukan hanya soal berbicara di depan rakyat, ini adalah soal memenangkan peperangan di alam yang tidak terlihat. Sebelum beliau berangkat, beliau melakukan riadah panjang, berkomunikasi dengan langit, dan memohon petunjuk untuk membedah rahasia kegelapan yang menyelimuti tanah Jawa. Beliau menyadari bahwa para pendahulu yang gagal mungkin, karena mereka langsung mencoba menebas dahan tanpa mencabut akarnya. Akar masalah di Jawa saat itu adalah titik paku bumi yang masih dikuasai oleh kekuatan hitam yang sangat pekat. Perjalanan beliau dimulai dengan kapal kayu yang membelah samudra, membawa segenggam harapan dan setumpuk rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Saat kapal beliau mulai memasuki perairan Nusantara, langit seketika berubah menjadi gelap gulita. Konon, kehadirannya sudah tercium oleh para penjaga dimensi gaib di sepanjang pesisir utara. Angin kencang berhembus, bukan dari alam, melainkan hembusan napas kemarahan dari para makhluk yang merasa wilayahnya akan diusik. Namun, Syekh Jumadil Kubro tetap berdiri tegak di haluan kapal. Beliau tidak gentar sedikitpun. Beliau tahu bahwa kehadirannya adalah takdir yang tidak bisa dibatalkan oleh kekuatan manapun. Saat kaki beliau pertama kali menyentuh pasir pantai Jawa, ada sebuah getaran hebat yang merambat hingga ke jantung pulau ini. Bumi seakan bergetar, menyambut atau mungkin menolak sang pembawa cahaya. Inilah awal dari sebuah konfrontasi besar yang akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Setiap langkah yang diambil oleh Syekh Jumadil Kubro di atas tanah ini bukanlah langkah biasa. Beliau berjalan sambil terus merapalkan doa-doa perlindungan yang membuat udara di sekitarnya terasa sejuk, meskipun cuaca saat itu sangat panas. Beliau mulai melihat dengan mata batinnya sendiri betapa sesaknya tanah Jawa oleh makhluk halus. Di setiap pohon besar,
Di setiap lekuk sungai dan di setiap puncak gunung, ada entitas yang mengawasi dengan mata merah yang menyala. Mereka bingung, mengapa manusia yang satu ini tidak tersungkur ketakutan seperti manusia-manusia sebelumnya? Mengapa aura yang terpancar dari tubuh Syekh Jumadil Kubro justru membuat kulit mereka terasa seperti terbakar? Inilah rahasia pertama beliau. Sebuah benteng cahaya yang melingkupi tubuhnya yang berasal dari kesucian niat dan silsilah yang mulia. Beliau tidak datang untuk menantang, tapi beliau datang untuk membenahi posisi paku bumi yang selama ini digunakan oleh para jin untuk mengunci kesadaran spiritual penduduk Jawa. Namun, penguasa kegelapan tanah Jawa tidak tinggal diam. Di sebuah tempat yang sangat rahasia, di jantung hutan yang belum terjamah manusia, para raja jin tingkat tinggi berkumpul. Mereka merasa wibawa mereka terancam. Mereka merencanakan sebuah serangan besar yang tidak akan menyerang fisik sang syekh, melainkan menyerang jiwanya. Mereka akan mengirimkan ribuan pasukan lelembut untuk menyesatkan jalan beliau, membuat beliau berputar-putar di tengah hutan hingga kelaparan dan kehilangan akal. Tapi mereka tidak tahu bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah arsitek spiritual yang sudah memetakan setiap jengkal kekuatan gaib di pulau ini sebelum beliau mendarat. Beliau tahu di mana letak urat nadi bumi Jawa. Beliau tahu di mana letak simpul energi yang harus dibuka. Dan beliau tahu siapa yang harus beliau hadapi terlebih dahulu. Ketegangan mulai memuncak saat Syekh Jumadil Kubro memutuskan untuk mendaki salah satu gunung yang dianggap paling suci dan paling angker sebagai pusat energi Jawa. Di sana, beliau berniat untuk melakukan sebuah ritual besar yang dikenal sebagai penanaman sesajen spiritual yang sesungguhnya, yaitu kalimat tauhid yang akan menggetarkan seluruh penghuni alam gaib. Langit di atas gunung tersebut mendadak memerah. Petir menyambar-nyambar tanpa ada hujan. Dan suara-suara tawa mengerikan terdengar dari segala penjuru arah. Penduduk setempat yang melihat fenomena ini dari kejauhan hanya bisa bersujud ketakutan. Mereka mengira bahwa dewa-dewa sedang marah besar. Padahal saat itu sedang terjadi sebuah negosiasi tingkat tinggi antara manusia dan penguasa dimensi lain. Syekh Jumadil Kubro berdiri di puncak tertinggi, memegang tongkatnya dengan erat, dan mulai menyuarakan suara yang belum pernah didengar oleh telinga bangsa jin sebelumnya. Sebuah suara yang bergetar dengan frekuensi yang mampu meruntuhkan istana gaib mereka. Dampak dari kehadiran beliau di episode pertama ini hanyalah sebuah permulaan. Getaran yang dihasilkan oleh doa-doa beliau mulai menyebar, merambat melalui akar pohon, masuk ke dalam aliran sungai, hingga menembus kedalaman kawah gunung berapi. Para jin yang biasanya sombong kini mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Mereka yang biasanya menguasai manusia kini merasa diri mereka kecil di hadapan karamah sang syekh. Namun, peperangan ini belum berakhir. Ini hanyalah pembukaan dari sebuah saga panjang yang melibatkan strategi tingkat tinggi dan keberanian yang melampaui nalar manusia. Apa sebenarnya yang dilakukan Syekh Jumadil Kubro hingga membuat pimpinan bangsa jin yang paling ditakuti sekalipun akhirnya memilih untuk bersembunyi? Bagaimana cara beliau memaku bumi Jawa agar tidak lagi menjadi tempat yang mematikan bagi para pendakwah selanjutnya? Rahasia itu mulai terkuak saat malam semakin larut dan kegelapan di hutan Jawa mulai dipaksa mundur oleh cahaya yang dibawa oleh sang penjaga paku bumi. Tapi waspadalah, karena kegelapan yang terpojok biasanya akan melakukan perlawanan yang jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Kegelapan di puncak gunung itu bukanlah kegelapan biasa. Itu adalah kepekatan yang seolah-olah memiliki nyawa, sebuah kumpulan energi negatif yang telah mengerak selama ribuan tahun. Syekh Jumadil Kubro berdiri tepat di bibir kawah yang menganga, di mana hawa panas bumi beradu dengan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Di sekeliling beliau, pepohonan raksasa nampak meliuk-liuk seperti tangan raksasa yang mencoba mencengkeram langit. Suasana begitu sunyi, namun telinga batin sang syekh mendengar suara jutaan bisikan yang mencoba meruntuhkan fokusnya. Beliau tahu, disinilah salah satu titik nadi bumi Jawa berada. Sebuah simpul energi yang jika tidak dijinakkan, maka selamanya tanah ini akan terus memakan korban. Di hadapan beliau, udara mulai bergetar hebat, menciptakan riak-riak transparan yang menandakan bahwa penghalang antara alam manusia dan alam jin sedang menipis. Tak lama kemudian, muncullah sosok-sosok raksasa dengan mata semerah saga. Mereka adalah para senopati jin penjaga gunung yang selama ini tidak pernah membiarkan satupun manusia menginjakan kaki di tanah tertinggi ini tanpa izin mereka. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun,
Syekh Jumadil Kubro menancapkan tongkat kayunya ke tanah yang berbatu. Seketika, sebuah gelombang cahaya putih keemasan terpancar dari titik tancapan tersebut, menyebar melingkar dan membentuk pagar gaib yang sangat kuat. Serangan pertama datang bukan dalam bentuk fisik, melainkan badai pasir hitam yang berputar cepat, mencoba menelan tubuh sang syekh ke dalam kegelapan. Namun, beliau tetap tenang, bibirnya terus bergerak dalam zikir yang tak terputus, menciptakan resonansi yang membuat badai tersebut terpecah. Sebelum menyentuh jubahnya, para jin tersebut mulai meraung murka. Mereka merasa terhina karena kekuatan mereka yang biasanya ditakuti oleh para raja manusia, kini nampak tidak berarti di hadapan ulama yang nampak ringkih ini. Salah satu pemimpin jin yang paling perkasa, sosok yang digambarkan memiliki tanduk yang menyentuh awan, maju ke depan dengan suara yang menggelegar layaknya guntur. Ia bertanya dengan nada meremehkan, apa tujuan manusia ini datang mengusik ketenangan mereka yang sudah berkuasa jauh sebelum manusia ada? Syekh Jumadil Kubro hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan wibawa dan ketenangan ilahi. Beliau menjawab bukan dengan teriakan, melainkan dengan suara lembut yang justru terdengar jelas di seluruh penjuru gunung. Beliau menjelaskan bahwa bumi ini adalah milik Sang Pencipta dan sudah saatnya keselarasan dikembalikan ke tanah Jawa. Pertempuran batin pun memuncak. Sang Raja Jin mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, mengubah puncak gunung menjadi lautan api imajiner yang membakar jiwa siapa saja yang melihatnya. Namun, bagi Syekh Jumadil Kubro, api tersebut hanyalah ilusi yang tidak memiliki hakikat. Beliau kemudian mengangkat tangannya ke langit, seolah-olah menarik secercah cahaya bintang untuk turun ke bumi. Seketika, kilat menyambar tepat di atas tongkat beliau, menciptakan ledakan energi yang sangat bersih dan murni. Energi ini menyapu bersih segala bentuk sihir hitam yang ada di puncak tersebut. Para jin yang tadi beringas, kini tersungkur. Mereka merasakan rasa sakit yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasa sakit yang timbul bukan karena luka, melainkan karena kebenaran tauhid yang merasuk ke dalam inti keberadaan mereka. Di momen genting inilah, Syekh Jumadil Kubro mengeluarkan rahasia utama yang beliau bawa dari Tanah Suci, sebuah paku bumi spiritual yang bukan terbuat dari logam, melainkan dari untayan doa dan asma Allah yang agung. Beliau mulai melakukan proses penanaman energi tersebut di pusat simpul gunung. Setiap kata yang beliau ucapkan seperti pukulan palu gaib yang menghujam jauh ke dasar bumi, mengunci setiap energi negatif yang selama ini liar mengganggu keseimbangan. Gunung yang tadinya terus bergetar hebat mulai menjadi tenang. Aura panas yang menyesakkan perlahan-perlahan berganti dengan kesejukan yang sangat dalam. Para makhluk halus yang berada di sekeliling beliau mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi musuh yang ingin memusnahkan mereka, melainkan sosok yang ingin membawa aturan dan keadilan. Syekh Jumadil Kubro memberikan syarat yang sangat berat kepada bangsa jin di sana. Mereka boleh tetap tinggal di pulau ini, namun tidak lagi diperbolehkan untuk menyesatkan manusia atau meminta tumbal nyawa. Konfrontasi ini berlangsung hingga fajar menyingsing di ufuk timur. Saat sinar matahari pertama menyentuh puncak gunung, pemandangan nampak sangat berbeda. Kabut hitam yang selama ini menyelimuti wilayah tersebut perlahan-lahan memudar, tersapu oleh cahaya pagi yang terasa lebih suci dari biasanya. Sang Raja Jin, setelah melihat kekuatan dan kesabaran yang luar biasa dari Syekh Jumadil Kubro, akhirnya menundukkan kepalanya. Ia mengakui bahwa kekuasaan manusia yang dibekali nur ilahi jauh melampaui kekuatan jin manapun yang pernah ia temui selama ribuan tahun. Sebagai tanda tunduknya mereka, para jin tersebut berjanji untuk menjauhi jalur-jalur yang nantinya akan dilalui oleh para pendakwah suci yang dikirim oleh sang syekh. Inilah kemenangan besar pertama dalam sejarah spiritual Jawa, di mana paku pertama telah berhasil ditancapkan dengan kokoh. Namun, kemenangan di satu puncak gunung hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih melelahkan. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa Jawa memiliki banyak simpul energi lainnya yang tersebar dari barat hingga ke timur. Jika satu titik telah dikunci, titik lainnya bisa saja bergejolak lebih hebat karena merasa terancam. Beliau juga melihat dengan mata batinnya bahwa ada kekuatan gelap lain yang lebih licik, yang tidak menyerang dengan kekuatan kasar seperti para jin gunung ini, melainkan dengan cara menyusup ke dalam pikiran dan kebudayaan manusia. Beliau harus segera bergerak
sebelum kekuatan tersebut menyadari kekalahan rekan mereka di puncak gunung. Sambil mengusap debu dari jubahnya, beliau memandang ke arah lembah yang sangat luas di bawah sana, di mana sebuah kerajaan besar sedang berada di ambang perubahan zaman. Perjalanan turun dari gunung tidaklah lebih mudah bagi beliau. Meskipun para jin di puncak telah tunduk, kabar tentang kekalahan mereka telah menyebar ke seluruh pelosok hutan Jawa secepat kilat. Ada kelompok-kelompok makhluk halus lain yang merasa marah dan mulai menyusun strategi untuk mencegat perjalanan sang syekh di lereng-lereng bawah. Mereka tidak ingin kedaulatan mereka atas manusia Jawa berakhir begitu saja. Namun, Syekh Jumadil Kubro tetap melangkah dengan tenang. Langkahnya terasa ringan, seolah-olah bumi itu sendiri yang mendorongnya untuk terus maju. Beliau tahu bahwa setiap kerikil yang beliau injak kini telah menjadi saksi atas sebuah perjanjian baru antara alam manusia dan alam gaib. Rahasia paku bumi yang beliau tanam akan menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun, meskipun banyak yang tidak akan benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi di malam yang penuh guncangan itu. Kini, tugas beliau selanjutnya adalah mencari manusia-manusia pilihan yang mampu menjaga paku bumi tersebut agar tidak goyah. Beliau harus mulai memetakan siapa saja yang akan dipanggil untuk melanjutkan perjuangan ini. Di tengah hutan yang mulai terang oleh sinar matahari, beliau berhenti sejenak di dekat sebuah mata air yang sangat jernih. Beliau membasuh wajahnya, merasakan kesegaran air Jawa yang kini terasa lebih berkah. Namun, saat beliau melihat pantulan wajahnya di air, beliau melihat sebuah penglihatan masa depan yang sangat mengejutkan. Sebuah penglihatan tentang sebuah konflik besar yang melibatkan bukan hanya jin, melainkan juga ambisi manusia yang dibutakan oleh kekuasaan. Tantangan sesungguhnya ternyata bukan hanya menaklukkan makhluk halus, melainkan menjinakkan hati manusia yang lebih liar dari makhluk manapun. Apa yang dilihat oleh Syekh Jumadil Kubro di dalam air tersebut yang membuatnya sempat terdiam cukup lama? Siapa sosok-sosok yang akan beliau panggil untuk menjadi garda terdepan dalam misi besar ini? Rahasia besar berikutnya mulai menanti di bawah lereng gunung, di mana peradaban manusia sedang menunggu sentuhan cahaya yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Perjalanan ini masih sangat panjang, dan setiap langkah yang diambil sang penjaga paku bumi akan semakin mengupas lapisan-lapisan misteri yang menyelimuti tanah Jawa sejak awal penciptaan. Langkah kaki Syekh Jumadil Kubro saat menuruni lereng gunung tidak lagi diiringi oleh gemuruh petir, melainkan oleh keheningan yang dalam dan penuh arti. Kabar tentang takluknya penguasa gaib di puncak gunung telah berhembus hingga ke celah-celah goa dan kedalaman sungai, membuat makhluk-makhluk yang tadinya beringas kini memilih untuk menyingkir saat bayangan beliau melintas. Namun, Syekh Jumadil Kubro sadar betul bahwa kemenangan di alam astral hanyalah pintu pembuka. Tantangan yang jauh lebih rumit kini membentang di hadapannya, yaitu sebuah pulau yang secara fisik dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar dengan tatanan kasta dan keyakinan yang sudah mengakar kuat selama berabad-abad. Beliau memahami bahwa mengubah keyakinan sebuah bangsa tidak bisa dilakukan dengan cara kekerasan, apalagi dengan memamerkan kesaktian secara berlebihan. Beliau membutuhkan sebuah barisan, sebuah keluarga spiritual yang memiliki satu visi untuk menanamkan benih-benih tauhid tanpa harus mencerabut akar budaya lokal yang sudah ada. Inilah saat di mana beliau mulai merancang sebuah strategi yang kelak akan dikenal sebagai strategi paling jenius dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Di sebuah tempat tersembunyi yang jauh dari keramaian pasar dan hiruk-pikuk istana, Syekh Jumadil Kubro mulai mengumpulkan sosok-sosok pilihan yang memiliki garis, keturunan suci, dan ketajaman intelektual yang luar biasa. Beliau memanggil putra-putranya, termasuk Maulana Malik Ibrahim dan saudaranya, serta beberapa murid senior yang telah lama dididik dalam kerasnya riyadah spiritual. Pertemuan ini tidak terjadi di dalam gedung megah, melainkan di bawah naungan pohon jati raksasa, yang seolah-olah menjadi saksi bisu lahirnya sebuah peradaban baru. Di sana, Syekh Jumadil Kubro tidak hanya mengajarkan tentang hukum-hukum agama, tetapi beliau memaparkan sebuah peta besar tanah Jawa yang telah beliau pelajari urat nadinya. Beliau menjelaskan bahwa Jawa adalah sebuah puzzle raksasa yang terdiri dari berbagai pusat energi, baik itu energi alam maupun energi politik. Beliau menginstruksikan para pengikutnya untuk tidak langsung masuk ke jantung kekuasaan, melainkan bergerak seperti air yang merembes pelan melalui celah-celah terkecil di masyarakat bawah. Strategi yang beliau sampaikan sangatlah rahasia dan penuh dengan ketelitian. Beliau meminta sebagian dari mereka untuk menyamar menjadi pedagang yang jujur
di pelabuhan-pelabuhan besar. Karena pasar adalah tempat di mana informasi dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Sebagian lagi diminta untuk menjadi ahli pertanian yang bisa membantu rakyat meningkatkan hasil panen. Karena menurut beliau, perut yang lapar sulit untuk diajak bicara tentang ketuhanan. Dan yang paling penting, beliau menugaskan beberapa murid pilihannya untuk mempelajari bahasa, seni, dan adat istiadat setempat hingga mereka benar-benar bisa menyatu dengan nafas penduduk asli. Syekh Jumadil Kubro menekankan bahwa mereka harus menjadi bagian dari masyarakat, merasakan penderitaan rakyat, dan memberikan solusi nyata sebelum mereka mulai berbicara tentang syahadat. Beliau menyebut strategi ini sebagai dakwah siri, sebuah gerakan bawah tanah yang sangat terorganisir, namun tidak menonjolkan diri, sehingga tidak memicu kecurigaan dari para penguasa kerajaan yang saat itu sangat sensitif terhadap pengaruh asing. Namun, di sela-sela pertemuan itu, Syekh Jumadil Kubro juga mengingatkan tentang ancaman yang masih mengintai. Meskipun Raja Jin telah tunduk, namun sisa-sisa penganut ilmu hitam yang bersekutu dengan makhluk halus masih sangat banyak di pelosok desa. Mereka tidak akan tinggal diam melihat pengaruh mereka mulai luntur oleh kehadiran para pengembara yang membawa kedamaian ini. Oleh karena itu, beliau membekali setiap muridnya dengan sebuah perlindungan batin yang sangat kuat. Sebuah ijazah doa yang berfungsi sebagai tameng dari serangan teluh dan guna-guna. Beliau mengatakan bahwa di tanah Jawa, seorang pendakwah haruslah memiliki tangan kanan yang memegang kelembutan dan tangan kiri yang memiliki ketegasan spiritual. Jangan sampai mereka tertindas oleh kekuatan sihir yang masih mendominasi di banyak wilayah terpencil. Beliau menginginkan para pengikutnya menjadi satria yang tidak hanya cerdas secara logika, tapi juga perkasa secara ruhani. Suasana pertemuan itu menjadi sangat emosional saat Syekh Jumadil Kubro mulai membagi-bagi wilayah tugas. Beliau menunjuk titik-titik strategis di sepanjang pesisir utara dan beberapa titik penting di pedalaman dekat pusat pemerintahan, Majapahit. Beliau sadar bahwa Majapahit adalah raksasa yang sedang berada di puncak kejayaan sekaligus di ambang kerapuhan. Masuk ke wilayah tersebut tanpa perhitungan yang matang sama saja dengan bunuh diri secara politik. Maka, beliau meminta para putranya untuk mulai menjalin hubungan dengan para bangsawan melalui jalur pernikahan dan perdagangan secara perlahan. Ini adalah strategi jangka panjang yang mungkin hasilnya baru akan terlihat dalam beberapa generasi ke depan. Beliau tidak terburu-buru. Bagi beliau, kebenaran adalah cahaya yang pasti akan terbit, dan tugas manusia hanyalah mempersiapkan jalan bagi terbitnya cahaya tersebut. Saat diskusi berlangsung hingga larut malam, salah satu muridnya bertanya tentang risiko jika mereka ketahuan oleh para telik sandi atau mata-mata kerajaan. Syekh Jumadil Kubro menjawab dengan penuh keyakinan bahwa selama mereka bergerak untuk kemaslahatan umat, maka bumi itu sendiri yang akan menyembunyikan keberadaan mereka. Beliau menceritakan tentang konsep ilmu goes atau ilmu menghilang dari pandangan musuh, yang bukan bertujuan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga keselamatan dakwah. Beliau juga mengingatkan agar mereka jangan sekali-kali menghina keyakinan lama penduduk Jawa. Seva, Linye, gunakanlah nilai-nilai lama tersebut sebagai jembatan untuk memperkenalkan nilai-nilai baru yang lebih luhur. Beliau mencontohkan bagaimana cara beliau menjinakkan penguasa gunung, bukan dengan menghancurkan gunungnya, tapi dengan membersihkan niat di dalamnya. Pertemuan rahasia tersebut diakhiri dengan sebuah doa bersama yang sangat menggetarkan jiwa. Konon, saat doa itu dibacakan, angin di sekitar tempat itu mendadak berhenti berhembus, dan hewan-hewan hutan terdiam, seolah-olah ikut mendengarkan permohonan sang syekh kepada sang pencipta. Setelah itu, satu persatu dari mereka mulai berpencar, menghilang di balik kegelapan hutan untuk memulai tugas masing-masing. Mereka pergi tanpa membawa harta benda yang banyak, namun mereka membawa sebuah api semangat yang telah dinyalakan oleh sang penjaga paku bumi. Syekh Jumadil Kubro sendiri memilih untuk tetap tinggal sebentar di tempat itu, menatap langit malam yang penuh bintang sambil merenungkan langkah selanjutnya. Beliau tahu bahwa setelah ini, beliau harus menghadapi sebuah pertemuan yang jauh lebih berat, yaitu pertemuan tatap muka dengan para tokoh besar kerajaan yang memiliki pengaruh luas. Bayang-bayang kerajaan besar yang tadinya nampak mengancam, kini dalam pandangan batin beliau nampak seperti ladang yang siap untuk ditanami. Namun, beliau juga merasakan ada sebuah kekuatan besar lain yang sedang bergerak di Laut Utara, sebuah armada asing yang mungkin akan membawa tantangan baru bagi tanah Jawa. Syekh Jumadil Kubro
harus bergerak cepat sebelum gelombang lain mengacaukan tatanan yang sedang beliau bangun. Beliau mulai menyiapkan dirinya untuk sebuah perjalanan diplomasi yang akan menentukan apakah cahaya ini akan diterima dengan tangan terbuka atau harus melalui pertumpahan darah yang menyakitkan. Di episode ini, dasar dari persaudaraan para wali telah diletakkan. Sebuah ikatan darah dan ruh yang tidak akan putus hingga berabad-abad kemudian. Tapi, apakah semua murid beliau berhasil menjalankan tugas tersebut tanpa hambatan? Apa yang terjadi saat salah satu dari mereka terjebak dalam perangkap mistis di sebuah desa terpencil yang masih memuja kekuatan kuno? Dan bagaimana reaksi para telik sandi Majapahit saat mereka mulai mencium aroma kehadiran sekelompok orang asing yang memiliki wibawa luar biasa namun tidak terlihat seperti prajurit? Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai, dan strategi yang disusun di bawah pohon jati itu akan segera diuji oleh kenyataan pahit di lapangan, yang penuh dengan intrik dan bahaya yang tidak terduga. Setelah pertemuan rahasia di bawah naungan pohon jati itu berakhir, tanah Jawa seolah-olah memiliki ribuan mata dan telinga baru yang bergerak dalam sunyi. Strategi dakwah siri yang dirancang oleh Syekh Jumadil Kubro mulai meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat tanpa menimbulkan riak sedikit pun di permukaan. Di pasar-pasar besar yang menjadi pusat perputaran uang dan informasi, para murid beliau mulai muncul sebagai pedagang-pedagang asing yang sangat jujur dan memiliki tutur kata yang sangat lembut. Mereka tidak langsung membawa kitab suci di tangan, melainkan menunjukkan integritas dalam timbangan dan kemurahan hati dalam bertransaksi. Kejujuran mereka menjadi sebuah anomali yang menarik perhatian. Di tengah kerasnya persaingan dagang masa itu, penduduk mulai bertanya-tanya, berasal dari manakah orang-orang ini dan kekuatan apa yang membuat mereka begitu tenang meskipun berada di lingkungan yang penuh dengan tipu daya. Inilah tahap awal di mana benih-benih kepercayaan mulai ditanamkan. Sebuah strategi halus untuk memenangkan hati sebelum memenangkan pikiran. Namun, di balik ketenangan pasar, ada pergerakan lain yang jauh lebih berisiko di tingkat elit pemerintahan. Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa untuk mengamankan posisi dakwah dalam jangka panjang, beliau harus menjalin komunikasi dengan para pemegang kekuasaan yang berada di pusat kerajaan Majapahit. Bukan sebagai lawan yang menantang tahta, melainkan sebagai penasihat spiritual yang membawa solusi bagi kegelisahan batin para bangsawan. Beliau menunjuk salah satu utusan terbaiknya, seorang pria dengan wibawa yang tenang, namun memiliki sorot mata yang tajam, untuk masuk ke dalam lingkaran elit penguasa. Pertemuan pertama ini dirancang dengan sangat hati-hati, memanfaatkan momentum di mana salah satu petinggi kerajaan sedang mengalami cobaan besar, berupa penyakit aneh yang tidak mampu disembuhkan oleh para tabib istana maupun para dukun sakti. Kabar tentang adanya seorang pengembara yang memiliki kemampuan penyembuhan luar biasa sengaja diembuskan melalui jaringan intelijen yang telah dibangun oleh para murid beliau. Pertemuan itu terjadi di sebuah pendopo megah yang dijaga ketat oleh para prajurit Bayangkara yang bersenjata lengkap. Suasana terasa sangat mencekam karena para elit kerajaan saat itu sangat menaruh curiga terhadap pengaruh asing, terutama mereka yang membawa ajaran baru. Utusan Syekh Jumadil Kubro masuk dengan langkah yang sangat mantap, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di hadapan kemegahan istana yang penuh dengan ornamen emas dan patung-patung besar. Saat ia berdiri di hadapan sang penguasa yang sedang terbaring lemah, terjadi sebuah benturan energi yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Para pendeta istana yang berada di sana merasakan kehadiran aura yang sangat dingin namun sangat kuat. Sebuah aura yang seolah-olah mampu meredam panasnya energi hitam yang menyelimuti tubuh sang bangsawan. Tanpa menggunakan mantra-mantra yang rumit atau ritual berdarah, utusan tersebut hanya meletakkan tangannya di atas kening sang penderita sambil membacakan ayat-ayat perlindungan yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro. Keajaiban terjadi secara perlahan namun pasti. Wajah sang bangsawan yang tadinya pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin berangsur-angsur menjadi tenang. Nafasnya yang tersengal-sengal mulai teratur kembali, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia mampu membuka matanya dengan penuh kesadaran. Para elit penguasa yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam 1000 bahasa. Mereka yang tadinya bersiap untuk menghunus keris jika utusan itu melakukan gerakan mencurigakan, kini justru terpaku melihat kemanjuran ilmu yang dibawa oleh pengembara tersebut. Inilah momen di mana gerbang pertama menuju hati para penguasa mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sang bangsawan yang sembuh itu kemudian bertanya,
tentang siapa sebenarnya guru yang memberikan ilmu sedahsyat itu. Dan dari sinilah nama Syekh Jumadil Kubro mulai dibisikkan di koridor-koridor istana sebagai sosok suci yang tidak mencari kekuasaan, melainkan membawa keselamatan. Di tempat lain, di pelosok desa-desa terpencil, para murid Syekh Jumadil Kubro lainnya mulai mempraktikkan ilmu pertanian dan pengobatan kepada rakyat jelata. Mereka membantu warga membangun saluran irigasi yang lebih baik dan memperkenalkan cara-cara bercocok tanam yang lebih efisien yang mereka pelajari dari tanah Persia dan Arab. Rakyat yang selama ini merasa terbebani oleh pajak dan tekanan dari para penguasa lokal mulai merasa menemukan perlindungan baru pada sosok-sosok asing ini. Namun, gerakan ini tidak luput dari pengawasan para telik sandi atau mata-mata kerajaan yang selalu siaga. Mereka mulai mencatat setiap aktivitas para murid Syekh, melaporkan bahwa ada sekelompok orang yang memiliki pengaruh sangat kuat di tingkat bawah, namun tidak pernah melakukan pemberontakan fisik. Laporan-laporan ini sampai ke telinga para menteri besar di Majapahit, menimbulkan perdebatan sengit tentang apakah kelompok ini adalah ancaman bagi stabilitas kerajaan ataukah justru aset yang bisa membantu menenangkan rakyat. Syekh Jumadil Kubro sendiri tetap memantau semua pergerakan ini dari tempat persembunyiannya yang terjaga secara gaib. Beliau menggunakan kemampuan mata batinnya untuk memberikan instruksi kepada para muridnya melalui mimpi atau firasat kuat. Beliau mengingatkan agar mereka tidak terjebak dalam kesombongan setelah melihat hasil dari dakwah siri ini. Beliau menekankan bahwa setiap kesembuhan dan setiap keberhasilan pertanian adalah semata-mata karena izin Sang Pencipta, dan mereka hanyalah perantara. Beliau juga memperingatkan bahwa semakin besar pengaruh mereka, maka semakin besar pula potensi gesekan dengan para pemuka agama lama yang merasa lahan pengaruhnya terganggu. Benar saja, di beberapa tempat mulai muncul perlawanan dari para dukun lokal yang merasa tersisih. Mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa para pengembara ini adalah penyihir gelap yang ingin mencuri jiwa penduduk Jawa. Fitnah ini menjadi tantangan berat bagi strategi dakwah senyap. Di salah satu desa di wilayah Jawa Tengah, sebuah kelompok massa yang terhasut oleh provokasi dukun lokal mencoba menyerang pemukiman kecil yang dibangun oleh para murid Syekh. Namun, disinilah karamah Syekh Jumadil Kubro kembali bekerja. Konon, saat massa datang membawa obor dan senjata tajam, mereka tiba-tiba melihat benteng api yang melingkupi pemukiman tersebut. Padahal sebenarnya, tidak ada api fisik yang menyala. Rasa takut yang sangat besar menyerang jantung para penyerang, membuat mereka lari tunggang langgang tanpa sempat melepaskan satu panah pun. Peristiwa ini justru semakin menguatkan keyakinan penduduk setempat bahwa orang-orang yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro benar-benar dilindungi oleh kekuatan langit yang tak terkalahkan. Bukannya takut, rakyat justru semakin banyak yang datang untuk memohon perlindungan dan belajar tentang ajaran damai yang mereka bawa. Di akhir episode ini, ketegangan beralih kembali ke pusat kerajaan. Sang bangsawan yang telah sembuh tadi, kini menjadi pembela utama bagi kehadiran para utusan Syekh di lingkungan istana. Ia mulai mengatur sebuah pertemuan rahasia yang jauh lebih besar. Sebuah pertemuan yang melibatkan para menteri senior untuk mendengarkan secara langsung visi dari kelompok pengembara ini. Ini adalah langkah yang sangat berani, karena jika salah langkah, maka seluruh jaringan dakwah siri yang telah dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam semalam. Syekh Jumadil Kubro menerima kabar tentang undangan pertemuan ini dengan ketenangan yang luar biasa. Beliau memutuskan bahwa inilah saatnya beliau sendiri yang akan mengirimkan pesan tertulis yang berisi rahasia tentang masa depan tanah Jawa kepada sang raja melalui perantara utusannya. Surat itu bukan berisi ancaman, melainkan berisi ramalan spiritual tentang akan datangnya zaman baru di mana tatanan lama akan berganti. Pesan ini sangat samar namun mengandung kebenaran yang sangat dalam, membuat siapapun yang membacanya akan merasa bergetar jiwanya. Apakah surat itu akan sampai ke tangan sang raja tanpa hambatan dari para menteri yang dengki? Bagaimana reaksi sang penguasa Majapahit saat menyadari bahwa ada kekuatan lain di pulau ini yang tidak bisa ditundukkan dengan pasukan gajah maupun keris sakti? Bayang-bayang pertempuran ideologi dan spiritual di dalam tembok istana mulai memanas, menandakan bahwa strategi dakwah senyap telah mencapai puncaknya dan siap untuk meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Seiring dengan semakin meluasnya pengaruh dakwah senyap yang dijalankan oleh para murid dan keturunannya, sosok Syekh Jumadil Kubro justru semakin sulit untuk ditemukan oleh mata manusia biasa. Beliau seolah-olah menghilang ke dalam lipatan dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat maupun mata-mata kerajaan
yang paling lihai sekalipun. Inilah masa di mana beliau mulai bergerak dalam mode goes, sebuah tingkatan spiritual di mana keberadaan fisik seseorang menjadi sangat samar. Terkadang muncul di sebuah pasar di ujung timur Jawa, namun di saat yang bersamaan, terlihat sedang berdoa di puncak gunung di wilayah barat. Fenomena ini menciptakan kegemparan di kalangan masyarakat dan para petinggi kerajaan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Syekh Jumadil Kubro adalah seorang manusia, seorang malaikat yang menjelma, ataukah entitas lain yang dikirim oleh langit untuk menjaga keseimbangan pulau ini? Misteri keberadaan beliau yang melampaui ruang dan waktu ini sebenarnya adalah bagian dari strategi besar untuk menjaga keselamatan dakwah dari upaya-upaya pembunuhan yang mulai direncanakan oleh musuh-musuh terselubung. Banyak orang yang bingung dan mencari tahu di mana sebenarnya tempat tinggal asli beliau. Namun, setiap kali mereka mendapatkan informasi tentang keberadaan sang syekh, mereka hanya akan menemukan tempat yang sudah kosong atau justru bertemu dengan sosok yang memiliki wajah serupa, namun dengan karakter yang berbeda. Hal inilah yang di kemudian hari memicu munculnya banyak sekali lokasi yang diklaim sebagai makam beliau, mulai dari perbukitan Turgo di lereng Merapi, wilayah Troloyo di dekat pusat Majapahit, hingga di pinggiran pantai Semarang. Rahasia di balik banyaknya makam ini sebenarnya berkaitan dengan konsep makom yang dalam bahasa spiritual berarti tempat kedudukan atau tempat singgah energi. Syekh Jumadil Kubro sengaja meninggalkan jejak-jejak spiritual yang sangat kuat di titik-titik paku bumi yang beliau tanami doa, sehingga masyarakat setempat merasakan kehadiran beliau secara permanen di sana. Makam-makam tersebut bukanlah sekadar tempat penguburan jasad, melainkan gerbang-gerbang energi yang sengaja ditinggalkan agar cahaya tauhid tetap menyala, meskipun secara fisik beliau sudah tidak lagi nampak di tengah kerumunan manusia. Dalam mode goes ini, Syekh Jumadil Kubro melakukan perjalanan lintas alam yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Beliau seringkali terlihat sedang duduk bermeditasi di tempat-tempat yang paling berbahaya, seperti di tengah kawah yang bergejolak atau di dalam gua-gua gelap yang dihuni oleh makhluk-makhluk purba yang belum tunduk. Di sana, beliau melanjutkan tugas utamanya sebagai penjaga paku bumi, mengunci setiap kebocoran energi negatif yang mencoba bangkit kembali karena pengaruh perubahan zaman. Beliau memahami bahwa tanah Jawa adalah tanah yang labil, baik secara geologis maupun secara spiritual. Jika paku-paku gaib ini tidak dijaga dengan dizikir yang terus-menerus, maka pulau ini bisa kembali jatuh ke dalam kekacauan yang akan menghancurkan peradaban yang baru saja beliau rintis. Oleh karena itu, beliau memilih untuk mengasingkan diri dari hiruk-pikuk duniawi agar bisa sepenuhnya fokus pada tugas penjagaan dimensi ini. Sebuah pengorbanan yang membuat beliau harus melepaskan identitas kemanusiaannya demi keselamatan umat yang lebih luas. Suatu hari, seorang murid senior mencoba mengikuti jejak langkah beliau menuju sebuah bukit sunyi. Murid tersebut melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tubuh Syekh Jumadil Kubro perlahan-lahan menjadi transparan saat sinar matahari menyentuhnya, hingga akhirnya hilang sama sekali, seperti uap air yang menguap ke langit. Namun, meskipun raga beliau tidak terlihat, suara beliau masih terdengar jelas di telinga sang murid, memberikan instruksi terakhir tentang bagaimana cara menjaga persatuan di antara para pendakwah. Beliau berpesan bahwa jangan pernah mencari jasadnya, karena jasad hanyalah debu yang akan kembali ke tanah. Tetapi carilah ajarannya yang tertanam di dalam hati sanubari rakyat Jawa. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan makam yang berpencar-puncar adalah cara beliau untuk membagi perlindungan, agar tidak ada satu wilayah pun di Jawa yang merasa ditinggalkan oleh cahayanya. Setiap makam adalah simbol dari satu simpul energi yang telah beliau taklukkan. Sebuah peringatan bagi bangsa jin bahwa wilayah tersebut telah dikunci oleh kalimat tauhid. Pergerakan tersembunyi ini juga membuat para telik sandi kerajaan Majapahit frustrasi. Mereka yang ditugaskan untuk menangkap atau setidaknya memantau gerak-gerik sang syekh selalu pulang dengan tangan hampa. Setiap kali mereka mengepung sebuah gubuk yang diyakini sebagai tempat persembunyian beliau, mereka hanya menemukan seonggok batu atau seikat bunga melati yang harumnya memenuhi ruangan, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Hal ini menimbulkan rasa hormat sekaligus rasa takut yang mendalam di hati para penguasa. Mereka mulai menyadari bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah lawan yang bisa dihadapi dengan kekuatan militer. Beliau adalah sebuah fenomena alam yang sudah menyatu dengan ruh tanah Jawa itu sendiri. Ketakutan para elit kerajaan ini perlahan-lahan
berubah menjadi kekaguman, dan beberapa di antara mereka mulai secara sembunyi-sembunyi mencari cara untuk mendapatkan berkah dari sang penjaga paku bumi tersebut melalui perantara murid-muridnya yang masih nampak secara fisik. Di dalam kesunyian goesnya, Syekh Jumadil Kubro juga sering melakukan pertemuan langit dengan para nabi dan ulia terdahulu. Dalam pengalaman spiritual tersebut, beliau mendapatkan gambaran tentang masa depan Nusantara yang akan melewati berbagai fase kegelapan. Sebelum akhirnya menjadi mercusuar cahaya di dunia, beliau melihat akan datangnya masa di mana penjajah dari negeri seberang lautan mencoba untuk menghancurkan apa yang telah beliau bangun. Oleh karena itu, beliau semakin memperkuat ikatan gaib pada paku-paku bumi yang telah beliau tanam. Beliau memastikan bahwa siapapun yang mencoba merusak tanah ini dengan niat jahat, mereka akan berhadapan langsung dengan benteng batin yang telah beliau tancapkan dalam-dalam. Makam-makam beliau yang tersebar adalah benteng luar yang akan melindungi kesucian tanah Jawa dari serangan energi negatif yang datang dari segala arah. Fenomena makam yang banyak ini juga menjadi ujian bagi keimanan orang-orang saat itu. Ada yang terjebak pada pengagungan fisik, namun banyak pula yang akhirnya menyadari bahwa Syekh Jumadil Kubro sedang mengajarkan tentang keikhlasan yang mutlak. Dengan tidak adanya satu titik makam yang pasti, beliau mencegah terjadinya pemujaan sosok yang berlebihan dan mengarahkan orang-orang untuk lebih fokus pada Sang Pencipta yang memberikan kekuatan kepada beliau. Beliau ingin namanya hilang, namun cahayanya tetap tinggal. Beliau ingin sosoknya dilupakan, namun paku buminya tetap kokoh menjaga ketentraman pulau ini. Ini adalah puncak dari ilmu ketiadaan, sebuah pencapaian tertinggi di mana seorang manusia bisa bermanfaat bagi jutaan orang tanpa perlu menunjukkan keberadaan dirinya. Namun, di tengah kondisi beliau yang sudah mulai menghilang dari radar dunia, ada sebuah tantangan terakhir yang menuntut beliau untuk kembali menampakkan diri sejenak. Sebuah kekuatan hitam kuno yang telah terkubur selama ribuan tahun di bawah dasar laut selatan mulai merasakan adanya celah karena perubahan konstelasi bintang. Kekuatan ini jauh lebih besar dan lebih purba daripada raja-raja jin yang beliau hadapi di puncak gunung. Kekuatan ini mengancam untuk menelan seluruh pesisir selatan Jawa dalam sebuah bencana yang sangat dahsyat. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa mode goesnya harus dihentikan sementara untuk melakukan sebuah tindakan pamungkas yang akan menjadi legenda paling dramatis dalam sejarah hidupnya. Beliau harus turun kembali ke bumi, menyatukan seluruh energi dari makam-makam gaibnya untuk menghadapi sang penghuni kegelapan yang mulai terbangun dari tidurnya yang panjang. Apa sebenarnya kekuatan besar yang bangkit dari Laut Selatan tersebut? Dan bagaimana cara Syekh Jumadil Kubro mengordinasikan energi dari berbagai makamnya yang tersebar untuk menahan serangan yang bisa menenggelamkan separuh pulau Jawa ini? Rahasia di balik pertempuran terakhir sang penjaga paku bumi ini akan menjadi babak paling menegangkan di mana batas antara hidup dan mati, antara yang nyata dan yang gaib akan benar-benar melebur menjadi satu dalam sebuah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah spiritual Nusantara. Langit di atas pesisir selatan Jawa mendadak berubah menjadi warna ungu pekat yang mengerikan. Sebuah pertanda bahwa keseimbangan alam sedang berada dalam titik nadir yang paling kritis. Dari kedalaman samudera yang paling gelap, sebuah kekuatan purba yang telah ada sejak zaman sebelum manusia mengenal peradaban mulai menggeliat bangkit karena merasakan adanya pergeseran energi paku bumi yang sedang dalam masa transisi. Kekuatan ini bukanlah sekadar jin atau makhluk halus biasa, melainkan entitas energi negatif raksasa yang dikenal dalam serat-serat kuno sebagai sisa kegelapan awal penciptaan yang selalu haus akan kehancuran. Getaran yang dihasilkan dari bangkitnya kekuatan Laut Selatan ini membuat tanah Jawa berguncang hebat. Gunung-gunung berapi mulai mengeluarkan asap hitam, dan laut pasang mulai mengancam untuk menelan desa-desa nelayan di sepanjang pantai. Syekh Jumadil Kubro, yang saat itu sedang berada dalam mode goes atau tersembunyi, merasakan guncangan ini hingga ke dalam inti jiwanya. Beliau menyadari bahwa jika kekuatan ini dibiarkan naik ke daratan, maka seluruh pondasi dakwah dan paku-paku bumi yang telah beliau tanam dengan susah payah akan tercerabut dalam sekejap. Tanpa membuang waktu, Syekh Jumadil Kubro memadatkan kembali raga spiritualnya.
muncul secara nyata di sebuah tebing tinggi yang menjorok langsung ke Samudra Hindia yang sedang mengamuk. Jubah putih beliau berkibar hebat diterjang angin badai yang membawa aroma garam dan hawa mistis yang sangat kuat. Beliau tidak datang dengan pasukan fisik, melainkan beliau melakukan sebuah teknik spiritual tingkat tinggi yang disebut sebagai penyatuan simpul energi melalui kekuatan batinnya. Beliau memanggil seluruh energi dari makam-makam gaib atau makom-makom yang telah beliau tinggalkan di berbagai penjuru Jawa, dari Troloyo, dari Semarang, hingga dari puncak Turgo. Seberkas cahaya keemasan melesat membelah langit malam menuju ke satu titik di mana sang Syekh berdiri tegak. Penyatuan energi ini membuat tubuh Syekh Jumadil Kubro memancarkan cahaya yang begitu terang hingga mampu menembus kegelapan badai dan menerangi permukaan laut yang sedang bergejolak dahsyat. Di hadapan beliau, sebuah gelombang raksasa setinggi bukit mulai terbentuk, dan di dalam gulungan air tersebut nampak sepasang mata raksasa yang memancarkan kebencian mendalam terhadap cahaya tauhid. Pertempuran ini bukanlah pertempuran fisik dengan pedang atau panah, melainkan pertempuran frekuensi dan kehendak. Kekuatan purba Laut Selatan itu mencoba merobek kesadaran batin sang Syekh dengan mengirimkan gelombang trauma masa lalu dan ketakutan kolektif penduduk Jawa. Namun, Syekh Jumadil Kubro berdiri sekokoh paku bumi yang beliau tanam. Beliau menghentakkan tongkatnya ke tanah karang, mengirimkan balik gelombang ketenangan yang berisi ayat-ayat kedamaian. Setiap kali kekuatan kegelapan itu menghantam, Syekh Jumadil Kubro membalasnya dengan dizikir yang mampu menggetarkan atom-atom di udara. Lautan yang tadinya mendidih karena amarah gaib, perlahan-lahan mulai mereda saat bersentuhan dengan energi suci yang terpancar dari setiap pori-pori tubuh sang Syekh. Puncak dari pertempuran ini terjadi saat Syekh Jumadil Kubro melakukan sujud panjang di atas tebing tersebut, sebuah simbol penyerahan diri total kepada Sang Pencipta. Pada saat itulah, sebuah paku cahaya raksasa turun dari langit, menghujam tepat ke jantung pusaran air di Laut Selatan, mengunci kembali kekuatan purba tersebut ke dasar bumi yang paling dalam. Ledakan cahaya yang dihasilkan membuat seluruh makhluk halus di Pulau Jawa bersujud ketakutan. Dan seketika itu juga, badai berhenti. Laut menjadi setenang cermin, dan langit kembali cerah, dihiasi ribuan bintang. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa selama paku bumi dijaga oleh keikhlasan, maka kekuatan gelap manapun tidak akan pernah mampu menguasai tanah Jawa sepenuhnya. Namun, kemenangan ini menguras energi fisik sang Syekh secara luar biasa, membuat beliau harus kembali menyeimbangkan diri di tengah dunia manusia yang saat itu sedang dilanda ketidakpastian politik. Di saat yang bersamaan, kerajaan Majapahit yang selama ini menjadi payung kekuasaan di Jawa mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang serius. Intrik di dalam istana semakin memanas. Perebutan kekuasaan antar kerabat raja mulai mengemuka, dan kewibawaan pusat mulai memudar di mata daerah-daerah bawahan. Syekh Jumadil Kubro dengan kearifannya memposisikan diri sebagai titik tengah yang tidak memihak pada faksi manapun. Beliau masuk ke lingkungan istana bukan sebagai politisi, melainkan sebagai seorang sepuh atau penasihat spiritual yang dihormati oleh semua pihak. Beliau sering diundang ke pendopo agung hanya untuk duduk diam. Namun kehadiran beliau memberikan hawa sejuk yang mampu meredam emosi para menteri yang sedang berselisih. Beliau mengajarkan kepada para elit Majapahit bahwa kejayaan sebuah kerajaan tidak ditentukan oleh luasnya wilayah taklukan, melainkan oleh tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Strategi beliau di tengah goyahnya Majapahit adalah dengan tetap menjaga stabilitas spiritual agar transisi zaman yang akan datang tidak berakhir dengan pertumpahan darah yang sia-sia. Beliau mulai menyiapkan murid-muridnya untuk mengisi kekosongan peran di masyarakat saat struktur kerajaan mulai melemah. Beliau mengajarkan cara membangun tatanan sosial baru yang berbasis pada kemandirian desa dan nilai luhur yang beliau bawa. Beliau tahu bahwa pohon besar Majapahit sudah mulai lapuk di bagian akarnya, dan sudah saatnya menanam bibit-bibit baru yang lebih segar dan kuat. Namun, beliau tetap menunjukkan rasa hormat yang sangat dalam kepada sang raja dan tradisi lama, karena bagi beliau, Islam datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyempurnakan apa yang sudah baik. Namun, posisi netral beliau ini justru mengundang kecurigaan dari beberapa pihak yang ingin memanfaatkan pengaruh sang Syekh untuk kepentingan politik mereka. Ada faksi yang mencoba menyuap murid-murid beliau, dan ada pula yang mencoba menyebarkan isu
bahwa Syekh Jumadil Kubro sedang merancang sebuah pemberontakan besar untuk menggulingkan tahta. Menanggapi hal ini, Syekh Jumadil Kubro menunjukkan karamahnya yang lain. Beliau mengumpulkan para pembencinya dalam sebuah jamuan makan yang sangat sederhana, di mana beliau hanya menyajikan air putih dan sepotong roti. Namun, setiap orang yang meminum air tersebut tiba-tiba merasakan kejujuran yang luar biasa di dalam hatinya, sehingga mereka yang tadinya berniat jahat justru menangis bersujud memohon ampunan. Beliau membuktikan bahwa kekuatan kebenaran jauh lebih tajam daripada keris yang paling sakti sekalipun. Episode ini ditutup dengan sebuah penglihatan yang kembali mendatangi Syekh Jumadil Kubro saat beliau sedang menyepi di lereng Gunung Merapi. Beliau melihat bahwa paku bumi yang beliau tanam kini mulai tumbuh menjadi pohon-pohon besar yang memiliki 9 cabang utama. 9 cabang inilah yang nantinya akan dikenal sebagai Wali Songo, para penjaga cahaya yang akan meneruskan tugas beliau di masa depan. Beliau menyadari bahwa waktunya di dunia fisik ini sudah hampir selesai, dan tugas penjagaan paku bumi harus segera diserah terimakan kepada generasi berikutnya. Namun, sebelum itu terjadi, ada satu tugas terakhir yang harus beliau lakukan, yaitu melakukan perjalanan ke titik paling utara Jawa untuk menyatukan energi paku bumi dari darat, laut, dan gunung menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa yang akan terjadi saat Syekh Jumadil Kubro mencoba menyatukan ketiga energi besar tersebut? Dan siapakah sosok pemuda misterius yang mulai muncul di dekat beliau, yang memiliki tanda-tanda akan menjadi pemimpin dari 9 cabang pohon cahaya tersebut? Rahasia tentang estafet kepemimpinan spiritual Jawa mulai terungkap. Di tengah runtuhnya tembok-tembok besar Majapahit dan lahirnya fajar baru yang akan mengubah wajah Nusantara untuk selamanya, angin yang berhembus di lereng Gunung Merapi terasa berbeda dari biasanya. Ada sebuah ketenangan yang magis, sekaligus membawa nuansa perpisahan yang mendalam. Di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu jati tua di wilayah Turgo, Syekh Jumadil Kubro duduk bersimpuh sambil menatap ke arah lembah yang sangat luas. Rambut dan janggut beliau yang memutih nampak bercahaya terkena sinar matahari sore. Seolah-olah raga beliau sudah mulai menyatu dengan cahaya itu sendiri. Beliau menyadari bahwa tugasnya sebagai pembuka jalan dan penanam paku bumi pertama telah mencapai kesempurnaan. Tubuh fisiknya yang telah menempuh ribuan kilometer dari Samarkand hingga ke pedalaman Jawa, kini sudah mulai terasa ringan. Sebuah pertanda bahwa bumi sudah siap untuk menerima kembali jasadnya. Sementara ruhnya akan tetap tinggal menjadi penjaga dimensi. Namun, sebelum beliau benar-benar melangkah masuk ke dalam tirai keabadian, beliau memanggil seluruh murid terdekat dan keturunannya untuk berkumpul di tempat yang sangat disakralkan tersebut. Di hadapan beliau telah hadir sosok-sosok luar biasa yang memiliki pancaran aura suci. Mereka adalah para calon penjaga cahaya yang kelak akan mengguncang Nusantara dengan dakwah mereka. Di antara mereka nampak Maulana Malik Ibrahim yang memiliki tatapan penuh ketenangan, serta beberapa pemuda pilihannya yang memiliki kecerdasan luar biasa. Suasana di gubuk tersebut sangat sunyi. Hanya terdengar suara gesekan daun bambu dan kicauan burung yang seakan ikut bersedih. Syekh Jumadil Kubro mulai berbicara dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki getaran yang mampu menembus relung hati paling dalam. Beliau bercerita kembali tentang masa-masa awal saat Jawa masih dikuasai oleh kabut hitam dan bagaimana perjuangan berdarah. Darah untuk menanamkan setiap butir tauhid di tanah yang sangat keras ini. Beliau menekankan bahwa kesuksesan yang mereka lihat sekarang bukanlah hasil dari kesaktian, melainkan hasil dari kesabaran yang tidak bertepi dan kasih sayang yang tulus kepada makhluk ciptaan Allah. Wasiat pertama yang beliau sampaikan adalah tentang pentingnya menjaga persatuan di antara para wali. Beliau mengibaratkan dakwah di Jawa seperti sebuah bangunan besar, di mana paku bumi yang beliau tanam adalah pondasinya, sedangkan para wali songo nantinya adalah pilar-pilar yang menopang atapnya. Jika satu pilar mencoba untuk berdiri lebih tinggi dari pilar lainnya, maka bangunan itu akan miring dan akhirnya runtuh. Beliau berpesan agar mereka jangan pernah terjebak dalam perebutan pengaruh atau merasa paling benar dalam metode dakwah. Beliau mengingatkan bahwa masyarakat Jawa memiliki jiwa yang sangat halus. Mereka tidak bisa didekati dengan kekerasan atau penghinaan terhadap leluhur mereka. Beliau meminta para calon wali untuk terus menggunakan seni, budaya, dan kearifan lokal sebagai wadah untuk menuangkan isi ajaran Islam. Karena air yang jernih
akan tetap jernih meskipun diletakkan di dalam kendi yang terbuat dari tanah liat sekalipun. Wasiat kedua beliau adalah tentang rahasia penjagaan paku bumi. Syekh Jumadil Kubro menjelaskan bahwa paku bumi yang sebenarnya bukanlah benda mati yang tertanam di dalam tanah, melainkan doa-doa yang terus dipanjatkan oleh orang-orang soleh di tengah malam. Beliau meminta para pengikutnya untuk tidak pernah meninggalkan ibadah malam, karena saat itulah energi langit paling mudah untuk diakses dan disalurkan, guna menstabilkan gejolak gaib di tanah Jawa. Beliau memberikan sebuah rahasia besar bahwa jika kelak terjadi bencana hebat di pulau ini, baik itu letusan gunung maupun wabah penyakit, maka mereka harus segera kembali ke titik-titik energi yang telah beliau tandai dengan makam-makam gaibnya untuk memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Beliau mewariskan sebuah ijazah amalan khusus yang hanya boleh dibuka dan diamalkan saat tanah Jawa berada dalam ancaman kehancuran total. Di tengah penyampaian wasiat tersebut, sebuah fenomena ajaib terjadi. Dari tubuh Syekh Jumadil Kubro keluar seberkas cahaya hijau yang sangat lembut. Cahaya itu kemudian terbagi menjadi beberapa bagian dan hinggap di dada masing-masing calon wali yang hadir. Ini adalah proses transfer energi dan karamah secara spiritual. Sebuah restu dari sang leluhur agar mereka memiliki kekuatan batin yang cukup untuk menghadapi para raja dan pendeta sakti di masa depan. Syekh Jumadil Kubro tersenyum melihat cahaya itu telah berpindah dengan sempurna. Beliau kemudian mengambil tongkat kayunya yang sudah mulai rapuh dan memberikannya kepada Maulana Malik Ibrahim sebagai simbol penyerahan kepemimpinan spiritual. Beliau mengatakan bahwa mulai hari ini, tugas penjagaan paku bumi secara lahiriah ada di pundak mereka, sementara beliau akan menjaga dari alam yang berbeda. Saat malam mulai merayap naik, Syekh Jumadil Kubro meminta para muridnya untuk meninggalkan beliau sendirian di dalam gubuk. Beliau ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya dalam dialog yang sangat intim dengan Sang Khalik. Para murid keluar dengan air mata yang tidak bisa terbendung. Mereka merasa kehilangan sosok ayah, guru, sekaligus pelindung yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar. Mereka bersujud di tanah lereng Merapi, merasakan getaran bumi yang seolah-olah ikut berzikir bersama Sang Syekh. Sepanjang malam itu, gubuk tempat beliau berdiam memancarkan cahaya putih yang sangat terang, hingga membuat penduduk di kaki gunung mengira bahwa rembulan sedang turun ke bumi. Tidak ada suara teriakan atau raungan kesakitan. Yang ada hanyalah aroma harum bunga surgawi yang terbawa angin hingga ke pemukiman penduduk yang jaraknya berkilo-kilometer. Menjelang waktu subuh, cahaya itu perlahan-lahan memudar dan menyatu dengan kabut pagi yang dingin. Saat para murid masuk kembali ke dalam gubuk, mereka tidak menemukan jasad Syekh Jumadil Kubro di sana. Yang tertinggal hanyalah selembar kain putih yang sangat rapi dan aroma wangi yang belum pernah mereka cium sebelumnya di dunia ini. Inilah yang disebut dengan peristiwa moksa atau menghilang secara sempurna, di mana sang wali tidak meninggalkan jejak fisik yang bisa diperebutkan manusia, namun meninggalkan jejak ruhani yang abadi. Hal ini pula lah yang kembali memperkuat misteri mengapa makam beliau ada di banyak tempat. Karena beliau memang tidak dikuburkan secara lazim di satu titik, melainkan menyatu dengan tanah Jawa yang telah beliau cintai dan beliau jaga dengan segenap nyawanya. Kematian atau hilangnya Syekh Jumadil Kubro bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan besar. Para calon wali songo yang menerima wasiat tersebut kini merasa memiliki tanggung jawab yang sangat berat, namun mulia. Mereka berdiri di lereng Merapi sambil menatap matahari terbit yang melambangkan fajar baru bagi Nusantara. Mereka menyadari bahwa paku bumi yang ditanam oleh Sang Syekh kini telah mengakar sangat dalam, dan tugas mereka adalah menumbuhkan dahan-dahannya hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat sang penjaga paku bumi kini telah berpindah ke dalam dada mereka, siap untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks di bawah bayang-bayang runtuhnya kerajaan besar Majapahit. Namun, di tengah kesedihan dan semangat baru itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari arah pantai utara. Kabar tentang munculnya kekuatan baru dari negeri seberang yang membawa simbol-simbol kekuasaan yang berbeda sama sekali. Para wali menyadari bahwa perang yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Tantangan yang ditinggalkan oleh Syekh Jumadil Kubro bukan hanya soal bangsa jin, melainkan soal bagaimana menjaga iman penduduk Jawa dari gempuran pemikiran-pemikiran baru yang licik. Bagaimanakah para wali songo menjalankan wasiat terakhir dari sang leluhur? Dan benarkah Syekh Jumadil Kubro benar-benar telah pergi? Ataukah beliau masih sering muncul dalam bentuk yang tidak terduga
untuk membantu para wali di saat-saat yang paling genting. Rahasia ini akan mencapai puncaknya di babak penutup dari saga panjang sang penjaga paku bumi Jawa. Hilangnya raga Syekh Jumadil Kubro dari gubuk sederhana di lereng Merapi bukanlah sebuah tanda berakhirnya sebuah era, melainkan sebuah ledakan spiritual yang menandai lahirnya tatanan dunia baru di Nusantara. Seiring dengan memudarnya kabut pagi di Turgo para murid dan keturunannya, menyadari bahwa sang penjaga paku bumi tidak benar-benar pergi. Beliau hanya berpindah dari dimensi fisik ke dalam dimensi ruhani yang jauh lebih luas untuk mengawasi setiap jengkal tanah yang telah beliau bersihkan. Warisan terbesar yang beliau tinggalkan bukanlah tumpukan emas atau wilayah kekuasaan yang luas, melainkan sebuah cetak biru dakwah yang sempurna dan jaringan energi paku bumi yang kini telah terkunci rapat oleh kalimat tauhid. Dari satu akar yang kuat yaitu Syekh Jumadil Kubro, mulailah tumbuh 9 cabang utama yang kelak dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para wali ini bergerak dengan pola yang sama dengan yang diajarkan oleh sang leluhur mereka, menyebar ke berbagai titik strategis, mulai dari pesisir utara hingga ke jantung kekuasaan pedalaman, membawa misi yang sama, yaitu menyempurnakan akhlak manusia tanpa menghancurkan tatanan budaya yang sudah ada. Kebangkitan Wali Songo merupakan perwujudan nyata dari doa-doa panjang yang dipanjatkan oleh Syekh Jumadil Kubro selama masa riadahnya. Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Ampel di Surabaya, hingga Sunan Kalijaga di Kadilang, semuanya memegang teguh wasiat sang akar untuk berdakwah dengan cara yang halus dan penuh kasih sayang. Mereka menggunakan seni wayang, gamelan, hingga sistem pertanian yang lebih maju sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan langit. Persis seperti strategi dakwah siri yang pernah dirancang di bawah pohon jati tua. Bangsa jin yang dulunya berkuasa dengan penuh keangkuhan, kini benar-benar harus tunduk dan menyingkir ke tempat-tempat terpencil karena setiap jengkal tanah Jawa telah dipenuhi oleh lantunan dizikir yang terus mengalir dari surau-surau dan pesantren yang didirikan oleh para wali. Paku bumi yang ditanam oleh Syekh Jumadil Kubro telah tumbuh menjadi pohon rimbun yang menaungi seluruh penduduk Jawa, memberikan rasa aman dan kedamaian batin yang belum pernah mereka rasakan selama ribuan tahun sebelumnya. Sejarah mencatat bahwa meskipun Majapahit akhirnya runtuh karena hukum alam dan perubahan zaman, namun cahaya yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro tidak ikut padam. Sebaliknya, cahaya itu justru semakin terang dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak yang menjadi titik awal penyebaran Islam secara lebih masif dan terstruktur. Namun, di balik kemegahan istana-istana baru tersebut, sosok Syekh Jumadil Kubro tetap menjadi figur misterius yang sangat dihormati. Beliau tetap menjadi sang guru tersembunyi yang namanya selalu disebut dalam setiap silsilah keilmuan para ulama besar di tanah Jawa. Pengaruh beliau tidak terbatas pada urusan agama saja, tetapi juga masuk ke dalam struktur mistis dan spiritualitas masyarakat Jawa modern. Hingga hari ini, banyak orang yang meyakini bahwa beliau masih sering muncul dalam wujud seorang tua bersahaja untuk memberikan petunjuk kepada para peziarah yang memiliki hati yang bersih, atau untuk memberikan peringatan saat tanah Jawa sedang berada dalam ancaman besar. Fenomena makam-makam beliau yang tersebar di berbagai tempat kini menjadi saksi bisu betapa kuatnya pengaruh beliau di hati rakyat. Bagi para peziarah yang datang ke Troloyo, Semarang, atau Turgo, makam tersebut bukanlah sekadar tumpukan batu dan nisan, melainkan sebuah stasiun energi di mana mereka bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Setiap peziarah membawa doa dan harapan yang berbeda, namun semuanya merasakan hal yang sama, yaitu sebuah koneksi batin dengan sang penjaga paku bumi. Secara spiritual, makam-makam ini masih berfungsi sebagai pagar gaib bagi Pulau Jawa. Para ahli hikmah meyakini bahwa stabilitas spiritual Nusantara masih sangat bergantung pada terjaganya titik-titik energi yang telah dikunci oleh Syekh Jumadil Kubro berabad-abad yang lalu. Beliau telah meletakkan pondasi yang begitu kokoh sehingga meskipun zaman terus berubah, meskipun teknologi semakin canggih, akar spiritualitas Jawa tetap berpusat pada nilai-nilai tauhid yang beliau bawa. Warisan lain yang tidak kalah penting adalah konsep moderasi dan toleransi yang menjadi ciri khas Islam di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro mengajarkan bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, melainkan harus ditunjukkan melalui teladan yang nyata. Beliau berhasil mendamaikan ego manusia dengan kekuatan alam gaib, serta menyatukan berbagai lapisan masyarakat
dalam satu nafas persaudaraan. Inilah yang membuat Islam di Indonesia memiliki karakter yang unik, sangat menghargai tradisi, namun tetap teguh dalam prinsip ketauhidan. Pengaruh ini terus mengalir melalui garis keturunan beliau yang menyebar hingga ke pelosok Nusantara. Menjadi ulama-ulama, kiai-kiai, dan pemimpin masyarakat yang terus menjaga api semangat sang penjaga paku bumi agar tidak pernah padam oleh tiupan badai globalisasi. Bagi para penjaga spiritual Nusantara masa kini, sosok Syekh Jumadil Kubro adalah inspirasi abadi tentang keberanian dan keikhlasan. Beliau adalah simbol dari seorang satria langit yang tidak butuh pujian manusia dan lebih memilih bergerak dalam bayang-bayang demi keselamatan umat. Keberadaan paku bumi yang beliau tanam kini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tanah Jawa ini adalah tanah yang suci yang harus dijaga dengan doa dan perbuatan baik. Setiap kali terjadi guncangan alam atau konflik sosial, masyarakat secara naluriah akan kembali mengingat sosok beliau sebagai penengah dan penenang. Beliau bukan hanya tokoh sejarah, tapi beliau adalah sebuah kesadaran kolektif yang menyatu dengan detak jantung Pulau Jawa itu sendiri. Di akhir perjalanan panjang narasi ini, kita diajak untuk merenung kembali sejauh mana kita telah menjaga paku bumi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Syekh Jumadil Kubro telah memberikan fondasinya. Wali Songo telah membangun bangunannya. Dan kini kitalah yang bertugas untuk merawat cahaya di dalamnya. Rahasia besar Syekh Jumadil Kubro bukanlah tentang kesaktian mistis yang bisa membelah bumi, melainkan tentang kekuatan iman yang mampu menaklukkan kegelapan terdalam sekalipun. Selama nama Allah tetap dikumandangkan di setiap sudut pulau ini, maka paku bumi tersebut akan tetap kokoh. Dan bangsa jin serta kekuatan gelap manapun tidak akan pernah bisa merebut kembali tanah Jawa dari cahaya kebenaran. Saga tentang sang penjaga paku bumi ini ditutup dengan sebuah pesan sunyi yang seolah-olah berhembus dari puncak Merapi menuju ke seluruh pelosok Nusantara, bahwa seorang pelayan Tuhan yang sejati tidak akan pernah benar-benar mati. Beliau akan tetap hidup dalam setiap butir dizikir, dalam setiap sujud para hamba, dan dalam setiap ketenangan yang kita rasakan saat menatap cakrawala tanah Jawa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan spiritual ini. Sebuah perjalanan menembus waktu untuk mengenal lebih dekat sosok yang membuat bangsa jin ketakutan dan yang membuat cahaya tauhid bersinar abadi di tanah Nusantara. Rahasia Syekh Jumadil Kubro akan terus terjaga, menjadi paku yang mengikat hati kita pada Sang Pencipta hingga akhir zaman nanti.